sedekah subuh 50.000, sama saya mau sedekah Jumat barokah gitu. Iya Pak Haji. Oke? Yuk tepuk tangan dong. Dari Tegal. Dari Tegal. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Susanti. Susanti. Iya. Tinggal di mana Susanti? Dari Purwokerto saya baru datang. Purwokerto. Ya sudah 5 hari di sini. Udah 5 hari di RDAY. Ya, tadi aslinya kan saya tinggalnya di Jakarta. Ya. Terus saya pindah ke Purwokerto. Ya. Baru sebulan. Rencananya pengen dagang di Purwokerto ya, ternyata kayaknya sepi banget gitu Pak Haji di Purwokerto. Dagang apa? Biasa saya dagang makanan, terus dagang kue-kue gitu, gorengan gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kepengen dagang di Jakarta apa di Purwokerto yang seharusnya saya lakuin sekarang ini gitu. Ibu sereknya di mana? Saya ngikutin ibu aja. Ibu sereknya di mana? Sereknya sih sebenarnya di Jakarta ya, tapi kan sudah pada pindah semuanya di Purwokerto gitu Pak Haji. Gimana kalau menurut Pak Haji? Ya kalau ibu sereknya di Jakarta ya dagang di Jakarta. Kalau ibu sereknya di Purwokerto, ibu dagangnya di Purwokerto. Kalau di Purwokerto lagi kan harus saya punya modal lagi yang besar ya. Sedangkan saya juga belum ada modal. Terus saya juga masih ada Ibu utang. butuh modal berapa? Ya sekitar 60-an ya Pak. 60 juta. Ya, 60 boleh. juta. Ibu kerjasama sama orang Tegal. Ini kan hajatnya tadi 5 miliar. Ibu numpang ke dia aja. Biar dia yang meraktekin ilmu RDAY cair, nanti ibu minta sama dia jatahnya. Tadi ada orang Tegal tuh. Hajatnya 5 miliar. Ibu numpang 60 juta. Jadi 5 miliar 60 juta. Dia yang suruh meraktekin ilmu RDAY. Sekarang kalau dia bisa... terkabul, ibu minta jatah ibu 60 juta sama dia. Ya sekarang kan belum ada duit ya Pak Haji ya, karena segitu buat saya kan besar banget, sedangkan saya aja punya utang sama orang juga. Jadi Gampang lah Bu, gitu. Kan tadi saya udah bahasain sama bapak tadi. Tidak ada tamu RDAY yang hajatnya tidak terkabul, tidak ada. Ibu tinggal meraktekin aja. Ya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Itu aja. Tidak ada cara lain. Atau ibu ijab nanti di anak yatim tahajud, kan nanti ada 100 anak. Ibu ijab nanti anak yatim ngaminin. Ada lagi? Ada lagi nih soal anak satu lagi ya. Anak saya Pak Haji biar cepet dapat jodoh gimana? Tadi kayak Haji Marco, ibu cebok alat kelamin ibu, makanin pakai air cebokan, minumin tiap hari. Kan anak Haji Marco yang perempuan diterima di kampus IPB Bogor tanpa tes, jalur undangan, diterima jadi pramugari, sekarang lagi terbang. Udah itu pakai air cebokan. Soalnya anaknya sekarang kan di Jakarta, saya. Ya ibu yang deketin dong ke Jakarta. Anak saya kan juga gitu Bu. Ya. Dokter yang pertama, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Anak saya nggak percaya sama ilmu RDAY, nggak apa-apa. Diem-diem saya cebok alat kelamin saya aduk makanannya, sekarang jadi dokter. Makanya terkenal di rumah sakit anak saya dokter selakangan. Pasiennya luar biasa. Jadinya gimana Pak Haji, di Jakarta apa di Purwokerto? Purwokerto ya. Ibu jualannya? Iya. Udah di Jakarta aja, biar dekat dari Bogor. Oh iya. Terima kasih. Ya, kan ini kan Jakarta juga ya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalkan Pak Haji, nama saya Pak Jamaluddin Malik dari Sukoharjo, Kendal Pak. Ya. Hajat saya ke sini, saya mau memberikan kesaksian. Saya kenal RDAY itu mulai bulan Juli tahun 2004. Ya. Dan sekarang 2025 berarti 1 tahun persis. Di awal-awal saya melakukan itu memang terbukti Pak, terkabul. Testimoni saya seperti ini Pak. Pada waktu itu saya naik sepeda motor botot, ya Pak ya.
terus terkena operasi, sepeda motor sudah dibawa, kena razia, motor sudah dibawa ke Polres dan saya disuruh nunggu, penawarannya 2.500.000, motornya tidak ada harganya, saya disuruh bayar segitu, akhirnya saya tidak mau. Dan ilmu yang diberikan Pak Kaji, walaupun saya belum minta izin, saya coba belajar terus dan akhirnya saya ketemu kanitnya, Pak. Di dalam ruangan khusus saya malah dikasih rokok, dikasih minum, terus omong-omong, ternyata malah motor saya tidak jadi ditahan, malah saya masih dikasih uang 100.000. Tepuk tangan dong. Senjata makan tuan. Terus untuk yang selanjutnya Pak Haji, yang barusan, kalau yang kecil-kecil yang sudah terkabul sih banyak Pak. Cuma yang barusan saya lakukan 3 hari ini Pak. Itu kan gini Pak, anak saya mau masuk sekolah tahun ajaran baru. Cuma di situ pas saya kesulitan dana Pak. 3 hari 3 malam saya mencari duit itu 3 juta Pak. Rasanya seperti mencari uang 3 miliar. Kesana kesini tidak ketemu. Tapi alhamdulillah ternyata memang apa yang kesabaran dan yang diberikan ilmu dari sini itu saya coba mandi malam dan seterusnya Pak. Itu saya gini Pak, misalkan yang saya tuju dari rumah itu si A, yang si A saya tuju itu tidak punya uang Pak, tapi di sebelahnya ada temannya, malah yang ngasih pinjaman itu yang temannya itu Pak. Jadi yang tak tuju itu tidak minjami, tapi yang sebelahnya itu malah ngajak saya dan istri saya ke rumahnya, langsung omong-omong, langsung dikasih uang. Ya bukan dikasih Pak, istilahnya pinjaman tapi kan lunak Pak. Karena anak saya sudah 4 hari tidak bisa masuk sekolah, akhirnya saya kebingungan. 3 hari 3 malam saya mencari uang itu 3 juta, rasanya seperti mencari uang 3 miliar. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Pak. Nah, itu yang ingin saya sampaikan Pak. Terus untuk usaha saya Pak, itu setiap harinya saya industri itu Pak, gula kacang atau ampiang. Lambat laun sampai yang saat ini itu memang saya kesulitan dana. Karena apa? Karena saya mempunyai pinjaman di salah satu bank. Nah, dari situ makanya saya mencoba ke sini untuk yang kedua kalinya. Yang pertama saya belum bisa ketemu Pak Dwi. Ini untuk yang kedua saya alhamdulillah bisa ketemu Pak Dwi langsung. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa yang harus saya lakukan Pak supaya sayembara atau Pak Dwi kan bilang kalau saya dengarkan di YouTube, siapapun yang bisa mencapai 1 miliar kalau 10 miliar kalau bisa bulan ini harus cair. Dan saya maunya bulan ini harus cair. Cuman kalau ibaratnya sedekah ekstrim yang pakai uang Pak, jujur saja saya belum bisa. Bisanya saya paling lewat ibadah ekstrim Pak. Apapun misalkan Pak Dwi minta lewat ibadah ekstrim, saya akan siap menjalankan demi untuk meraih yang 10 miliar tersebut Pak. Baca Quran 12 juz. Baca Al-Quran sudah saya lakukan, cuman Pak seperti Pak Dwi yang bilang, saya paling banter bisanya hanya 3 juz Pak. Itu mentok, tak paksa-paksain setiap malam 3 juz terus. Itu namanya manusia blow on. Mau tak angkat jadi 4, waktunya sudah habis. Dipaksain Pak. Paksain terus. Bapak kan hajatnya juga maksa 10 miliar. Iya, Ya saya maunya juga maksa 12 juz. 12 juz Pak ya. Kalau Bapak maksain 10 miliar, saya maksain 12 juz. Iya Pak ya. Harus toleran. Iya. Saya sih betulnya tahu Pak harus mantesin diri. Ya. Kalau kita 4 juz kok mintanya segitu ya. Gimana lagi, cuman kata Pak Dwi kan harus mantesin. Iya. Ya, Pak, ya. Bisa gak mantesin Ya, 12 juz? Pasti bisa Pak. Bapak mau baca Quran atau mau dibacain Al-Quran? Kalau dibacain jangan Pak. Baca aja Pak, baca saja Pak. Kalau dibacain malah payah nanti Pak. Makanya Pak, di luaran sana
Bapak lihat ya tamu-tamu yang pada nggak suka sama RDAY. Apa-apaan sih Pak Haji maksain. Loh, sementara kan Bapak maksain Iya, Pak. 10 miliar. Masa saya maksain disalahin? Enggak lah. Enggak Pak ya. Harus. Saya mau Pak. Usia kita udah di atas 50 tahun. Saya mau gimana caranya uang ngejar kita. Gimana caranya paksain privat. Paksain. Siapa? Pribadi. Kita ngobrol pribadi. Biar cair 10 miliar. Bapak paling sedekahnya cuma 10 juta. Tapi kan cair 10 miliar. Yang untung Bapak apa saya? Bapak. Ya, Pak. Yang rugi saya. Saya cuma dapat 10 juta. Bapak cair 10 miliar. Enggak lah. Paksain baca Ya, Quran. Gantinya sedekah ekstrim. Namanya ibadah ekstrim. Yuk, Ibu apa Ya, ya, pertanyaannya? terima kasih, Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Khotijah dari Kendal, istrinya Pak Jamal tadi. Ya. Ya, saya akan meneruskan itu Pak Jamal juga punya sakit kakinya Pak. Sakit apa? Ya, kaki. Sakit Sudah apa? Seperti itu apa? Nggak bisa jalan tadinya. Oh Pak. gampang. Ibu remes alat kelamin ibu, dibalurin ke bagian yang sakit di Bapak, nanti sembuh. Sudah Pak, sudah saya balurin, bahkan dulu saya Dibalurin. Ya, Ibu dibalurin. remes alat kelamin ibu sampai cair. Kalau nggak cair nggak bisa. Sampai cair. Ibu colek bagian alat kelamin ibu yang basah, dibalurin, gantinya salep 88. sampai berapa kali Pak? Itu kalau alat kelamin ibu namanya salep 99. Sampai berapa kali Pak? Sampai alat kelamin ibu copot. Aduh, Ya seumuran Bapak umurnya berapa? umurnya 50 berapa? 54. Selama 54 hari. Selama 54 hari. Selama 54 hari. Mbak ibu remas, ini alat kelamin ibu nih. Ini kan jari colek di bagian yang basah. Ya, terus dibalurin ke bagian yang sakit. Sehari 2 kali, mau tidur sama bangun tidur. Sembuh total. Tidak ada kata tidak. Karena ini ilmu karipan lokal zaman dulu. Dulu tidak ada salep. Dulu tidak ada orang jual pupuk. Kenapa kok ya bisa panen? Dulu rendem alat kelamin kita, air rendemannya disiramin ke tanaman gantinya pupuk. Nah begitu juga salep. Dulu salep 88 yang terkenal. Sekarang kita ganti salep 99. Terus itu matanya itu Pak, matanya nggak mau melek Pak. Kalau baca Quran itu pasti tidur, baru itu tidur lagi terus Pak. Gimana Pak? Colek alat kelamin ibu, taruh di mata kanan pakai tangan kiri. Colek alat kelamin ibu pakai tangan Kering kanan, dong Pak, taruh mata kanan. dicolek-colek terus Pak. Apa? Kering, dicolek-colek terus. Gampang Bu, nanti kita pakaiin kran. Bu, semua alat kelamin perempuan kalau yang nyolek laki-laki pakai jari laki-laki itu basah sendiri. Betul gak Bu? Oh pengalaman. Jadi tangannya Bapak colek alat kelamin ibu taruh di mata kanan. Tangan Bapak, tangan kiri colek di alat kelamin ibu taruh di mata kiri. Ya yang itu satu katarak, yang itu nggak ngelihat gitu Pak. Bisa dicolek nanti ngelihat Bu. Ngelihat. 9. Atau kalau memang dia nggak mau, alat kelamin ibu langsung ditempelin di mata aja, muat nggak? Jadi susah untuk membaca Al-Quran itu baru. Ya kan belum ditempelin alat kelamin ibu di mata Bapak. Udah belum? Sini di depan. Tak ajarin. Tata letaknya saya tak tunjukin. Haji Marco senyum-senyum aja. Ngebayangin ya Haji Marco ya. Basah. Ada lagi? Hajat yang kedua itu saya minta terkabul 10 miliar Pak Ji. Kan ibu belum nenenin suami. Terus Pak kalau nenenin Pak. Setiap hari. Nenenin terus.
Mau ML. kesini pun nenenin ML ya. Tiap hari. Tiap hari Pak. Tapi kan ML. saya nggak percaya. Coba ibu video kalau Haji Marco. Nanti sampai Kendal ya. Cuman Pak kadang nggak hidup Pak. Apa? Barangnya Pak. Apa? Barangnya nggak hidup. Apa yang nggak hidup? Kontolnya. Apanya? Kontolnya. Oh iya. Bu, sebelum alat kelaminnya suami dimasukin ke alat kelamin ibu, ibu wajib diemot. Udah Pak. Ya. Udah. Sampai keluarga. Waktu itu saya pergi ke sini Pak, pas Nisfu Sa'ban. Ya. Pak Haji sedang sakit. Ya. Itu kan saya ngelihat ada kuda di situ kan ya. Ya. Kuda. Nah, masuk ke kuda itu malah saya ditunjukin kontolnya kuda Pak. Kan saya iri Pak, punya suami saya kan nggak hidup gitu loh Pak. Nah, gitu. Panjangan mana? Terus saya lakukan di rumah. Panjangan nggak mana sama pakai. kuda? Panjangan punya kuda Pak. Ini masih ada fotonya Pak. Saya foto Pak kudanya. Ya. Coba kirim ke video. Ya nanti saya kirim Pak. Karena 1 tahun saya kan nggak bisa hubungan sama suami saya, sakit dari kaki itu 1 tahun Pak. Ya. Jadi nggak bisa hidup. Jadi ibu sebelum ML wajib ngemot alat kelaminnya suami. Ibu emot, setelah keras, tegang, baru ibu tuntun ke alat kelamin ibu. Dan ini manjur karena ini kita langsung konsultasi sama pakarnya. Tepuk tangan dong untuk pakarnya. Amin. Ada lagi? Hajat yang kedua Pak, saya punya hutang. Saya mau bulan ini minta lunas hutang saya sama utang perorangan Pak. Nggak banyak yang utang perorangan itu Pak. Umur ibu berapa? 57, lahir 74. Lahir tahun 74. Iya. Berarti 52. 52 ya. Suami berapa? Suami 54. 54. Ya. 54 tambah 52 106. Ibu emut alat kelaminnya suami selama 106 hari. Ibu emut alat kelamin suami selama 106 hari. Berani? 1 hari 1 kali. Saben hari satu kali. Satu kali. Selama Selama 106 hari. Pasti ya Pak ya? Pasti. Lunas ya? Pasti. Pasti ya? Ini berlaku buat semua. Ini berlaku buat semua. Saya punya utang perorangan itu sampai 50 orang Pak. Tapi jumlahnya sih nggak banyak. 50.000, 100.000, 300.000. Tapi orangnya yang banyak Pak. Nanti ibu emut selama 106 hari. Nanti utangnya lunas sendiri. Alhamdulillah. Bisa? Bisa. Kalau mau lebih cepat lagi terkabul, ibu wajib pada saat ngemot video call sama Haji Marco. Biar cepat ditransfer sama Pak Haji Marco ya Pak Haji? Pasti. Oh, ya, makasih Pasti. Pak Haji ya. Pasti. Haji Marco duitnya nggak ada serinya. Jadi ibu nanti emot selama 106 hari. Setiap hari. Ya. Paksain harus keluar spermanya suami. Terus ditelen. Telan. Enak gitu ya Pak ya? Enak, Oh, enak. Ya. Cair gitu. Cair. Kan udah cair tuh. Ya. Ini acara apa ini? Yang penting terkabul kan Pak? Iya dong. Ya. Kan sama pasangan boleh. Ya, yang Nggak penting boleh terkabul. dibilang jorok, kan ini pasangan. Kalau yang masalah ibadah Pak Hah? Haji, Nanti pakai Haji Marco. Pak Haji masalah ibadah yang dapat sifat, saya minta Pak Haji terawang saya Pak Haji yang mana yang masih saya ada dalam tubuh saya. 18 sifat. Udah nggak ada, tinggal nenen 2 sama alat kelamin 1. Amin. Karena saya sudah melakukan 3 bulan ini saya di dalam rumah tidak keluar,
untuk menjalankan yang 18 sifat itu biar nggak Iya. ketemu sama orang, Iya. nggak ngomong-ngomong sama orang. Iya. Bahkan ini tadi saya datang, baru saya datang langsung masuk ke sini Pak, Iya. dari Sukoharjo sana. Ya. Di jalan situ tadi saya sama mobil itu ya angkut ya, saya nyasar-nyasar Pak. Tapi kan yang penting nyampe. Ya nyampe, nyasar sampai berapa angkutan ya Pak ya? 2, 3. Nggak apa-apa. Biasa kalau suami Alhamdulillah. alat kelaminnya nggak ngaceng suka nyasar. Iya. Karena dia punya GPS-nya belok-belok. GPS-nya tuh suka menggok-menggok. Harusnya kan kandang mbek belok ke kandang sapi. Harusnya kan kandang mbek RD kandang mbek menggok kandang kuda. Karena GPS-nya begitu. Alat kelaminnya kan nggak ngaceng kan. Makanya besok pulang dari sini biar nggak nyasar, alat kelaminnya dipasangin kawat berduri. Ada lagi? Saya mau sampai besok pagi ada itu pencerahan Sabtu Pak. Sabtu Boleh, Pak? pagi jam 7. Boleh saya sampai? Boleh. Ada testimoni Mbak Nadia. Iya. Boleh. Makasih Pak. Boleh. Makasih. Nanti ibu tidur di bawah kan ada kandang Iya. mbek di bawah. Berdua sama suami. Enggak kamu. Pak di sini aja. Oh iya, nggak mau di bawah kandang mbek. Enggak, Oh, di sini. Sip, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum, saya atas nama Muhammad Mursid dari Madura, Pak Haji. Madura. Madura. Kenapa nggak bawa obat kuat ke sini? Lagi nggak bawa, Pak Haji. Besok kirimin ya, Insya Allah. buat Haji Marco ya. Tapi istri saya orang sini, Pak Haji. Istrinya orang Bogor. Orang Bogor. Saya lagi buka usaha, Pak Haji, di Bogor, daerah Laladon ini, Pak Haji. Buka usaha di Bogor, usaha apa? Buka warung sembako, Pak Haji. Warung sembako. Ya. Kurang lebih udah 20 hari, Pak Haji. Udah 20 hari. Iya, 20 hari buka. Tapi sampai saat ini omset nggak naik-naik, Pak Haji. Gampang. Ambil celana dalam istri yang bekas mens hari pertama. Ambil, taruh di atas warung. Lebih tinggi dari kepala. Nanti yang beli rame banget. Amin, amin. Antri-antri. Berlaku buat semuanya. Amin, amin. Buat yang jualan apa? Ada lagi? Amin, amin. Nggak ada lagi, Pak Haji. Ya, jadi celana dalam istri yang bekas mens Ya. hari pertama, celana dalamnya ditaruh di atas warung. Iya. Berlaku buat semuanya. Di atas kepala, lebih tinggi dari Di dalam warung apa di luar warung, Pak Haji? di luar manjur, di dalam manjur. Oh iya. Nanti manggilnya alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Rame-rame orang satu kabupaten Bogor belanjanya di warung saya. Nanti semua sekabupaten Bogor belanja di warung Bapak. Amin, amin. Pada antri, nanti kan viral. Amin. Nanti Bapak dipanggil sama Polres. Oke? Ya. Yo, Ibu apa?